reward itu dari Forum Jurnalis Nahdien. Betul. Tetapi reward sesungguhnya dari masyarakat. Karena ternyata Gus ini peraih suara tertinggi ya di Dapil 8. Alhamdulillah. Dari semua partai? Dari semua partai, dari semua caleg ya. Ya Allah. Sekarang tinggal pemerintah daerah Ya. untuk mensupport lah. Ya, oke. Bagaimana kemudian pesantren itu ya kita dorong supaya mempunyai pendidikan formal, supaya ya pesantren ini lebih bisa mandiri lagi ke depan. ASN dilarang untuk terlibat Dalam dalam politik praktis. dukung-mendukung ya, praktis, dan harus menjaga netralitas dia sebagai ASN kan gitu. Ya. Bahkan PJ bupati, PJ wali kota itu kan juga turut dukung-mendukung ya. Iya, jadi tim sukses, bukan menjadi wasit yang baik gitu. Ya. Muhammad Habibur Rahman atau akrab disapa Gus Habib adalah seorang politisi muda Indonesia. Pada pemilu legislatif 2024 ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem dengan mengantongi suara sebanyak 136.524 di Dapil 8 Provinsi Jawa Timur. Gus Habib merupakan putra pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Sebagai anggota DPR RI, Gus Habib bercita-cita agar masyarakat di Dapil Jatim 8 bisa meraih pendidikan tinggi, salah satunya melalui program Indonesia Pintar atau PIP, program prioritas dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah datang bulan Ramadan dan kami segenap kru dari Orator mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Telah hadir bersama kami tokoh muda inspiratif Nahdien di tahun 2023, Gus Habibur Rahman. Assalamualaikum. Salam Gus. Apa kabar Gus? Alhamdulillah baik. Terima kasih, pasti di bulan puasa ini semakin sibuk. Gus pasti keliling-keliling dan sebagainya. Tapi terima kasih bisa menyempatkan waktu hadir di sini. Gus, sama-sama. Saya ini kalau berhadapan sama Gus betul-betul kaget loh. Waktu ketemu pertama, Oh gitu. saya tahu, ini Gus banget. Santun, lembut, Masya Allah. Kalau memang pembawaannya memang seperti ini. Itu ya. Dari sana ya. Oke Gus, boleh dong cita-cita Gus. Gus ini kan latar belakangnya sebagai anak kiai besar, kemudian tumbuh di lingkungan pesantren, tiba-tiba berada di parlemen. Bagaimana ceritanya itu Gus? Kalau DNA politik ya, sebetulnya membicarakan tentang politik itu dalam keluarga kami itu sesuatu yang sangat biasa. Karena kakek sendiri itu dulu pernah menjadi anggota DPR pada tahun 1955 ya. Oh, jadi dari kakeknya ya? Iya. Kakek itu pernah jadi anggota DPR GR MPRS. Kalau sekarang kan DPR RI ya. Dulu MPR namanya gotong royong sama sementara. Dan turun ke putra-putranya, putri-putrinya, ternyata tidak ada yang melanjutkan di legislatif ya kan. Terus kemudian cucu-cucunya juga nggak ada, kok belum ada yang interest ke dunia politik. Ya, sampai pada akhirnya ada saya nih yang nyangkut gitu kan untuk meneruskan perjuangan di legislatif. Tapi sebelumnya ada kakak ya, Gus Bara? Ya, kakak. Duluan Gus Habib apa Gus Bara di dunia politik? Duluan Mas Bara. Oh, duluan Mas Bara ya. Gus Bara kan sebelumnya wakil bupati. Wakil bupati, sekarang jadi bupati ya? Sekarang jadi bupati. Bupati, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Apakah Gus termotivasi dari itu juga? Sebetulnya kalau termotivasi pasti ya. Cuman memang hal yang paling tidak bisa dihindari ketika kita itu suka berbaur dengan masyarakat, terus berkomunikasi dengan masyarakat. Saya tuh mohon maaf, sebelum ada pandangan untuk
terjun ke Dunia politik. bukan dunia politik, maksudnya nyalek DPR RI. mm. Saya tuh sudah sempat sering jalan turun ke masyarakat. Oh, jadi investasi sosialnya sudah ada ya sebelumnya. Alhamdulillah sudah ada. Tanpa bermaksud Tanpa untuk ada embel-embel apapun, Oke. saya sudah turun ke masyarakat untuk ya sekedar ngopi bareng. Kalau bahasa Jawa ya apa cangkruan gitu kan. Tangkruan, ya. Cangkruan. Dan di situ akhirnya secara apa ya organik mereka itu meminta udahlah maju aja gitu loh, apa namanya, nyalon jadi anggota DPR RI mungkin lebih bermanfaat kan gitu daripada kemudian hanya sekedar Ngobrol-ngobrol biasa. ngobrol-ngobrol terus bersosialisasi, dan sifatnya mohon maaf ya kalau pribadi itu kan terbatas ya Iya, otomatis ya. secara finansial Iya, gitu. betul. Nah, kalau semisal kita di DPR RI kan Luas ada lah, karena ya. kebijakan ya. Kita juga bisa minta program ke Oke. kementerian-kementerian terkait dan insya Allah lebih banyak manfaatnya. Kalau tidak nyalek terus motivasi keliling-keliling sama ke masyarakat itu apa? Eh, lebih ke apa ya, suka ini aja apa banyak temen gitu suka. Oh, jadi Terus apa namanya, yang namanya kita Budawa Jawa itu kan suka nyangkru ya, Iya. cangkruan di warung kopi. Kadang kita random aja gitu pengen ngopi di mana, terus kemudian secara nggak langsung ketemu sama temennya temen atau apa gitu kan, ngobrol akhirnya. jaringan ya. Ya betul. Jaring. Dan di sisi lain juga kita adalah diskusi dengan teman-teman aktivis NU khususnya. Oke. Ya kita berbicara tentang gimana ke depan, Ke depan. tata kelola organisasi, kemudian untuk menata sosial ke masyarakat di dalam organisasi itu sendiri. Jadi banyaklah diskusinya, tidak hanya sekedar politik saja. Oke, saya juga tahu bahwa saya pikir tadinya Gus ini jadi karena jalur langit. Artinya karena anaknya kiai besar, jadi doanya itu nembus dan juga jaringannya. Tetapi ternyata betul-betul menerapkan manjada wajada. Artinya iya. Gus turun sampai 300 desa ya. Itu 304 desa, 304 desa. hanya di Mojokerto saja. Dari- Kan Anda Itu berarti turun semua ya? Hebat ya. seluruh Desa desa dan kelurahan di Mojokerto saya turun semua. Dan nggak hanya di 304 desa di Mojokerto, tapi Masih ada Jombang. Jombang, Nganjuk, Madiun. saya turun juga, Madiun sebagian. Oh. Tapi memang ya ini kan selera strategi aja gitu kan. Karena kan Siasah, kalau ya. bahasa pondok apa? Strategi itu siasah ya. Iya. Oke. Karena saya melihat potensi saya lebih besar di Mojokerto, Oke, karena betul. itu yang lebih saya maksimalkan Iya. daripada Kerja cerdas lah artinya. betul. Betul. Jadi Kita memilah. kepingin lebih efektif dan efisien tentunya. Akhirnya saya lebih banyak mengambil ceruk di Mojokerto daripada di kabupaten kota yang lain. Jadi saya sempat turun 304 desa, tapi turun lagi. Turun lagi. Karena Pada pengulangan. bukan pengulangan, ada konsolidasi yang belum selesai lah. Artinya turun ke desa yang sama juga, berarti Di desa yang sama juga. luar biasa. Pas waktu kakak mencalonkan bupati, saya juga ikut Oh iya. mendampingi lagi, Oke. turun lagi. Jadi alhamdulillah Jadi ya ini memang jadi udah usaha familiar lah di Oke, masyarakat. Mojokerto ya. Terus Kira-kira seperti itu. saya kan tahu, kami semua tahu bahwa abahnya itu adalah kiai besar dan sering banget didatangi oleh berbagai macam elemen dan partai politik untuk bergabung. Ya. Terus Gus memilih Nasdem kenapa? Ya awal mula singkat Ada pendekatan? ceritanya, ada ketua DPW Nasdem Jawa Timur ya, Oh, sering dan memang sering berdiskusi dengan abah, dengan orang tua. Bahkan abah itu sangat respect lah kepada beliau. Walaupun mohon maaf ya kakak Nanda, iya, ya. berbeda, Bukan non Muslim ya? Ya, betul. oke. Tapi tidak ada permasalahan. Ah, iya. Maksudnya bukan sesuatu yang berarti untuk Menjadi sampai pada akhirnya saya diminta udah kamu ke Nasdem, nyalon dari Nasdem, itu kan sesuatu yang luar biasa. luar biasa. Ada pendekatan yang tidak selamanya
berbicara tentang politik saja, tapi ada pendekatan lain. Ya sampai akhirnya seperti keluarga sendiri lah gitu kira-kira. Karena sangat sering Intensif intensitas ya datangnya sering seminggu sekali Luar biasa. sampai akrab sama ibu, Keluarga. terus katanya akrab ibu saya. Ya, seperti artinya ada pendekatan-pendekatan persuasi yang panjang untuk memutuskan Betul. Gus memutuskan untuk digabung di Partai Nasdem. Tapi di sisi lain saya itu selalu terkesima dengan pidato-pidato ketua umum ya, Oke. Pak Surya Paloh yang sangat luar biasa lah. Beliau memang orator ulung itu ya. Iya, orator ulung, dan bahasa-bahasa yang beliau gunakan itu kan seperti apa? Seorang penyair gitu ya. Iya, iya. Yang tidak biasa-biasa Indah, saja, indah, betul. indah, iya. Oke. Dan mengamati beberapa beliau pidato bahwa kekuatan bangsa kita ini harus betul-betul memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Itu saya rasa sejalan dengan ada kaidah fikih itu tasarruful imam ala ro'yah manutun bil maslahah. Itu menurut saya wah keren banget sih ini ketua umum kita ini Pak Surya Paloh gitu kan. Karena dari situ saya mulai belajar arti seorang pemimpin Iya. dari mulai beliau menyampaikan pidatonya, kemudian perilaku beliau kepada anak buahnya. Kan kita sering ya kumpul dengan ketua umum, dan bagi kami yang di legislatif ini kan betul-betul untuk bagaimana caranya ke depan ini kita bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat khususnya, dan juga memberikan nilai manfaat lah, kira-kira seperti itu. Luar Jadi, biasa. cukup berwarna lah Partai Nasdem ini. Luar biasa. Jadi satu perpaduan yang luar biasa dari seseorang dengan background spiritual religi yang tinggi, kemudian ditambahi dengan pendidikan nasional yang sangat mumpuni dari ketua umum dan Betul. juga perangkat yang ada, akhirnya menjadi ini deh Nasdem deh, nasionalis religius kan? Iya benar-benar itu. Oke. Nasdem ya. Iya. Gus ini kan tahun 2023 mendapat award ya sebagai tokoh Nahdien inspiratif. Iya. Iya. Bagaimana itu Gus menerima itu, menjadi beban atau menjadi satu penghargaan atau bagaimana? Kalau nggak salah dari FJN ya. Iya betul. Jadi memang setiap tahun teman-teman forum jurnalis Nahdien ini memberikan reward penghargaan kepada tokoh-tokoh muda maupun Iya. yang sudah sepuh lah. Senior ya. Iya, senior tokoh Nahdien. Jadi memang tolak ukurnya minimal itu dia bisa memberikan dampak perubahan ataupun kemaslahatan di lingkungan sekitar. Kira-kira seperti itu. Dan itu saya dapat itu ketika lagi rajin-rajinnya turun Oh, oke. di 304 desa kayak di Mojokerto dan lain-lain. Itu saya dapat penghargaan itu. Mungkin karena memang respon dari masyarakat dan lain-lain, akhirnya mendapatkan reward tersebut ya. Reward itu dari forum jurnalis Nahdien. Betul. Tetapi reward sesungguhnya dari masyarakat karena ternyata Gus ini peraih suara tertinggi ya di Dapil 8. Alhamdulillah. Dari semua partai. Dari semua partai, dari semua caleg ya. Ya Allah, luar Tapi biasa. sebetulnya saya juga nggak terlalu nyangka ya. Nggak expect ya. Karena bayangan saya nyalek pertama kita nggak pernah tahu nih suara kita seberapa besar gitu kan. Karena memang belum pernah terbukti dan teruji gitu kan. Tapi ketika saya mencoba tadi yang dikatakan, yang disampaikan oleh Kak Nanda, menjada wajada bahwa saya turun di 304 desa, terus kemudian saya turun di kabupaten kota yang lain, itu ya saya rasa memang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil gitu kan. Dan itu saya alami. Padahal mohon maaf Kak Nanda, kalau dibandingkan kompetitor saya yang lainnya, itu kan ada menteri desa di situ ketika itu kan masih aktif gitu kan sebagai menteri desa, terus ada pengusaha besar siapa yang kita nggak kenal sama Pak Rusdi Kirana itu kan di Jatim 8, dan selebihnya kan incumbent semua
para petahana yang memang udah berperiode-periode di situ. Tapi alhamdulillah ya berkat semangat dan Betul, usaha. gigihan usaha akhirnya bisa mendapatkan perolehan suara terbanyak di Dapil 8. Luar biasa. Gus, tadi kita bicara tentang pesantren, mungkin penikmat orator, kakak-kakak penikmat kita ini pengen tahu juga bagaimana, tentu tidak sekedar Gus turun dan berbincang-bincang, tetapi harus ada dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar Betul. yang akhirnya membuat mereka percaya kepada Gus untuk berada di level yang lebih tinggi, untuk mensejahterakan masyarakat atau umat yang lebih besar. Iya. Ya, apa kegiatan ekonomi di sekitar pesantren yang membuat masyarakat hidup? Jadi ketika dulu ya tahun 2006 kita masuk itu ke situ tidak seperti yang Kak Nanda kan sudah ke Oh sana iya, ya. saya sudah ke sana. Nanti saya cerita setelah ini, Jadi, Gus. Kondisinya sangat jauh berbeda. Kalau dulu itu masih hutan. Kalau orang Jawa bilangnya alas ya. Oh, jadi babat alas beneran Babat itu? alas, betul. Dan nggak selebar jalan yang sekarang Iya, itu kan bisa cukup 2 mobil. iya. Kalau dulu itu cuman cukup 1 mobil kan. Oh, dan apakah sudah aspal atau? Aspal sudah, Oh, tapi sudah, ya kecil. cukup 1 mobil. Kira-kira kalau ada Paksa. kapal sama motor aja udah susah gitu. Oh, Dulu itu bahkan ada di satu gedung itu orang desa setempat ya, iya. itu nggak berani masuk. Karena mitosnya ketika masuk ke situ Pasti Keluar. nggak balik. bukan nggak balik, nggak lama dari situ lah, paling selang berapa minggu atau bulan itu pasti meninggal. Oh, oh iya. Dan itu sampai sekarang pun masih, walaupun sudah berubah jadi gedung ini ya, pesantren, itu masih ada yang nggak berani sampai sekarang masuk ke situ karena dengan mitosnya itu. Saya ke sana setahun yang lalu, pajak kubur, Gus, alhamdulillah. Enggak. Oke ya, jadi ada mitos seperti Ada itu ya? mitos seperti itu. Dan dulu banyak, masih 2006 itu masih banyak rumah yang bukan kayak sekarang ya, maksudnya dari temboknya udah dari dinding gitu kan, batu bata. Kalau dulu masih banyak yang dari bambu. Iya, nenek. iya. Alhamdulillah ketika pesantren masuk ke situ, terus kemudian memberikan dampak ekonomi secara nyata ya terhadap lingkungan sekitar. Contohnya Iya. kecil aja lah, tapi insya Allah bermanfaat. Jadi di situ itu laundrynya, cuci pakaian baju anak-anak santri itu kita serahkan kepada masyarakat. Jadi nanti per berapa Alat-alat. santri Oh. kita berikan ke, jadi per kakak itu nanti menangani berapa orang santri gitu loh. Oh. Ada berapa santrinya sekarang, Gus? Kurang lebih sekitar 10.000 santri. Wah, 10.000 Jadi insya santri, Allah semua bajunya keluar untuk dikerjakan dicuci oleh oleh masyarakat ya. Jadi insya Allah satu desa minimal itu sudah mendapatkan dampak ekonomi secara langsung. Biasanya pondok itu ada divisi laundrynya sendiri, tapi untuk dikelola oleh pondok sendiri, ini malah diberikan kepada masyarakat ya. Iya. Karena dengan begitu alhamdulillah masyarakat apa ya, mempunyai pendapatan tambahan kan, selain mereka menjadi petani, Ya. mereka juga akhirnya bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari mencuci baju-bajunya santri tersebut. Waktu saya ke sana Ya. itu saya sempat beli jagung rebus. Banyak banget jualan di sana dan hidup banget sampai jam 10 malam masih sangat hidup ya. Iya betul. Apa karena pengunjung atau? Kebetulan kita itu berapa tahun terakhir ya bekerja sama desa setempat. Jadi desa setempat itu bikin wisata, namanya Bernade Valley, nggak jauh dari pondok pesantren itu. Dan itu sifatnya swasembada, jadi semua masyarakat bisa mempunyai kepemilikan saham di tempat wisata itu. Sebetulnya sebelum ada wisata itu juga udah, kalau Sabtu Minggu udah pasti rame lah kan Anda, karena kan Kunjungan orang tua. sambang ya, orang tua dan lain-lain. Ditambah ada wisata itu, Bernade Valley. iya, Oh. itu malah lebih rame lagi sekarang ya. Ya alhamdulillah. Berarti memberi sumbangan besar kepada pendapatan asli daerah Kabupaten Mojokerto ya? Untuk PAD ya tentunya, untuk
desa juga iyalah, Lagi ya, desa apalagi ya. Dan itu omsetnya katanya Berapa? udah miliaran per tahun itu. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa memberikan dampak yang Positif positif sekali ya. ya pada masyarakat sekitar kan gitu. Dan memang itu yang kita harapkan kan. Oke. Gus ini kan masih sangat muda. Siap. Ya, dipercaya oleh masyarakat untuk berada di gedung ini, Alhamdulillah. membawa aspirasi mereka. Apa yang menjadi goal atau tujuan utama ada di sini itu apa? Apa ada agenda apa yang pengen digolkan di sini untuk masyarakat itu apa? Eh, Pendidikan. saya itu apa? turun bertemu dengan berbagai latar belakang ya. Iya. Kan ada yang orang susah banget, ada yang orang susah, dan ada orang yang istilahnya kesulitan dalam hal baik itu ekonomi, pendidikan ataupun kesehatan ya. Jadi oleh-oleh dari keliling dari 304 desa itu cukup beragam. Saya itu ada video, mungkin bisa nanti kan Anda. Nanti kita boleh ya, kita nanti tampilkan boleh kan? Ada, jadi koordinator desa saya, tim saya itu menyampaikan, Gus ada apa namanya nenek sebatang kara gitu kan, hidup sendirian, kemudian dengan keterbelakangan kesehatan karena jadi seluruh tubuhnya itu dipenuhi sama kayak benjolan-benjolan gitu. Jadi beliau itu untuk sehari-hari makan dan lain-lain itu mengharapkan belas kasihan dari Sekitar. masyarakat sekitar, terutama ketua tim pemenangan saya di desa tersebut itu. Jadi hampir setiap kali lah beliau yang merawat, memberi makan dan lain-lain. Itu pas saya kesana itu ucapan yang bikin saya merinding ya. Ketika datang, dia lapar, mau makan katanya. Ya Allah, sederhana Dia sekali ya. seharian belum makan. Wah, ketika itu saya berpikir ya, ini paling tidak kan dari apa ya, dinas sosial ya, itu kan Harusnya bisa memindahkan, karena mohon maaf di dalam rumahnya nggak ada toilet, nggak ada, jadi dia buang air besar dan segala macam di tempat yang sama. jadi satu itu di situ. Wah, itu luar biasa sih itu. Oke. Nggak Tentu pernah membayangkan ya, tapi suatu saat nih insya Allah saya akan kembali ke situ, dan karena memang kebetulan Mas jadi bupati, harus kita tanggung jawab. mudah-mudahan juga Mas beliau masih ada ya. Iya. Apa namanya, nanti akan kita pindahkan lah ke tempat yang lebih Layak. layak. Iya betul. Karena setiap hari keinginan beliau tuh aneh, pengen mati, bunuh diri Karena saking sulitnya hidup. karena mungkin. sulitnya hidup. Nah itu maka saya berpikir ya mau ngapain lagi hidup kalau semisal kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain kan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Itu. Oke. Akhirnya saya berpikir ya minimal kalau pun saya tidak bisa menolong orang dalam jumlah yang banyak, tapi sebagian lah Iya. bisa saya tolong ataupun bisa memberikan manfaat bagi orang-orang tersebut. Oke. Gus, saya kalau Gus tadi merinding, saya juga diceritakan saja merinding, padahal tidak melihat kenyataannya. Nah ini mumpung bulan Ramadan, Gus. Kadang-kadang kita manusia ini kan dikasih bulan puasa untuk mengekang hawa nafsu, mengurangi keinginan kita yang berlebihan. Mungkin perlu ditunjukkan situasi-situasi orang-orang yang sangat membutuhkan, sehingga kita ini bisa mempuasakan nafsu kita gitu seperti itu ya. Kalau Gus sendiri misalnya melihat keadaan seperti itu, apa kemudian termotivasi untuk menjadi lebih bersyukur atau bagaimana? Mumpung Gus ini kan boleh tausiah sedikit lah ke kita ini. Enggak, ya jelas. Gini, kita itu kan apa ya, namanya manusia itu kan penuh dengan syahwat ya. Ya. Apapun itulah. Hanya saja kita itu terkadang baru merasa terenyuh itu ketika memang posisi kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Baru kita biasanya mencari
Allah gitu Iya, dari Tuhan. Kalau semisal masalah udah numpuk, udah banyak dan lain-lain. Tapi ketika kita dalam kondisi yang sedang Baik-baik saja. dan Kita cenderung lupa. enak ya, Iya. kita cenderung lalai dan lupa Iya, betul. dan tidak bersyukur kan gitu. Makanya kita itu kan selalu dianjurkan jangan pernah selalu melihat ke atas, tapi kalau bisa selalu melihat ke bawah. Dengan kita melihat ke bawah, kita akan bisa mengukur diri kita bahwa kita itu lebih beruntung dan lebih daripada Ya, orang-orang yang ada di bawah kita gitu kan. Oke. Gus, sekarang Gus di Komisi 2 ya. Betul. Kemarin saya mendengar pernyataan Gus yang cukup keras tentang bagaimana keterlibatan AS dalam pilkada dan sebagainya. Itu kan hanya satu contoh Mojokerto, tetapi tentu terjadi banyak sekali di Indonesia. Banyak banget. Nah itu terus bagaimana Gus? Apakah sudah disampaikan kepada kementerian terkait dan meminimalisnya seperti apa sehingga tidak terulang di 2029? Jadi kita itu ketika itu RDP dengan Kementerian Dalam Negeri, Menpan RB dan BKN ya. Terkait dengan netralitas AS ini kan udah sangat jelas bahwa dalam pasal 2 Undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu kan ASN dilarang untuk terlibat Dalam politik politik praktis. dukung-mendukung Iya. ya, praktis, dan harus menjaga netralitas dia sebagai ASN kan gitu. Iya. Tapi pada prakteknya kan susah untuk dikendalikan. Oke. Bahkan dari kita beberapa kali RDP dengan kementerian terkait dan BKN, itu tidak hanya ASN-nya saja, tapi kemarin yang kita bahas bahkan PJ Bupati, Oh, iya, PJ iya, Wali Kota, itu kan juga malah ikut turut dukung-mendukung Jadi tim ya. sukses. Iya, jadi tim sukses, bukan Iya. menjadi wasit yang baik gitu. Iya. Nah, kemarin saya sempat sentil terkait dengan Mojokerto karena memang yang kelihatan yang depan mata gitu kan. Iya. Ada beberapa kepala dinas yang saya ketahui memang terlibat aktif secara langsung, dukung-mendukung, terus kemudian mengkampanyekan dan lain-lain. Ketika saya tahu, ya saya protes dong. Saya sentil, saya tegur bahwa ini kan dilarang, nggak boleh gitu loh. ASN ikut campur dalam politik praktis ya, terlibat dukung-mendukung. Dan itu saya juga sempat dapat aspirasi dari teman-teman dari satu fraksi beberapa daerah. Nah, ada juga yang PJ-nya nggak netral dan lain-lain. Akhirnya saya sampaikan. Artinya apa? Kan Anda kalau kemudian jabatan kepala dinas dan lain-lain itu didapatkan dengan cara-cara yang seperti itu ya, Iya. membantu, kemudian menjadi tim dan sukses, lain-lain, iya. padahal dia jelas-jelas Harusnya sebagai netral, abdi negara iya, tidak iya. boleh ikut campur, tapi malah Terlibat langsung. Itu kan paling pada ujungnya yang terjadi adalah politik transaksional. Betul. Nanti kalau Positioning, semisal bosnya yang didukung jadi dia akan jadi kepala dinas ini dan lain-lain, jadi sekda dan lain-lain seperti itu kan. Terus bagaimana kita mau menerapkan sistem meritokrasi yang selama ini kita ketahui dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu kan jelas bahwa sistem merit ini untuk melindungi setiap ASN dari, mohon maaf ya Kananda, dari ancaman-ancaman seperti politik praktis dan lain-lain. Dia mampu nih, dia punya kemampuan, punya integritas, punya prestasi, tapi nggak bisa jadi kepala dinas saya gara-gara dia tidak Bukan ordal. ordal, betul. Terus tidak mau ikut mensukseskan dan lain-lain. Itu kan kasihan ya. Iya, betul. Nah, kita ingin memberi kesempatan kepada orang-orang yang seperti itu, yang memang secara kompetensinya memang bagus, tapi selama ini tidak bisa dan tidak pernah diberi kesempatan. Nah, inilah yang ke depan yang kita inginkan supaya
reformasi birokrasi ini tuntas gitu loh, tidak hanya sekedar menjadi wacana dan hanya menjadi pembahasan aja yang berulang-ulang kali, kemudian tidak ada implementasinya, tidak ada tindak lanjutnya. Jadi seperti itulah Kananda. Gus, waktu terpilih jadi anggota DPR, apa pesan abahnya? Apa begitu ya? Iya pasti. Iya. Yang paling sering diingatkan, nggak boleh macam-macam, jangan pernah melanggar aturan, ya apalagi kalau sampai abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan. betul. Seperti itu ya. Dan yang paling ini sih jangan sampai kemudian kita mengambil yang menjadi haknya rakyat ya Oh ya. untuk kepentingan pribadi tuh. Oke. Tuh. Pokoknya Betul-betul pesan seorang iya, kiai, orang tua lah, orang tua lah seperti ya, apa, nggak pengen kita terjebak dalam posisi yang yang salah. ya. Ya. Oke. Gus, kita tahu untuk kepentingan Gus ada di sini adalah membawa suara rakyat. Tapi karena Gus bagian dari pesantren, tentu Gus juga kepengen dong ada satu perhatian dari pemerintah untuk pesantren. Nah, pesantren ini kan pemerintah udah mengapresiasi dengan adanya Hari Santri. Betul. Nah, untuk kedepannya apa harapan Gus lagi supaya pesantren ini jangan sampai terjadi disparitas yang tinggi. Di sini bagus banget, di sini jomplang banget gini-gini. Nah, terutama kita tahu banyak sekali pesantren yang masih keadaan middle low ya. Gimana Betul, kira-kira? betul. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Harapannya apa? Kalau kita melihat dari sisi dunia pendidikan pesantren ya, atau yang sering kita ketahui itu muridnya namanya santri gitu kan. Sebenarnya dalam posisi pemerintah yang hari ini sudah memberikan berbagai apresiasi kepada pesantren, saya rasa sudah tepat. Karena apa? Santri dan pesantren sudah terbukti lah sumbangsinya dalam baik itu pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan ya. Dan kita bisa lihat karena contoh-contoh kecil lah di tengah-tengah masyarakat. Banyak mungkin ya santri-santri yang salaf ya, Iya, bukan dari modern. pondok pesantren modern. Iya. Itu kan ketika lulus mereka ini mengabdi kepada masyarakat ya, menghidupi musola-musola, masjid dan lain-lain. Dan mohon maaf, dalam hidupnya tidak pernah menuntut yang macam-macam, ingin digaji negara lah apa dan lain-lain. Dia memang betul-betul ikhlas lah. Iya. Pasti mereka itu kan mengajar ngaji ya, Iya, guru-guru ngaji. guru-guru ngaji di tengah-tengah masyarakat. Siapapun itu kan Iya. boleh mendaftar untuk Guru ngaji. untuk menjadi Guru ngaji. betul, menjadi peserta ngajinya, Oh iya, murid ngajinya. muridnya, iya. Kan ada juga yang ngaji itu tidak hanya sebatas membaca Al-Quran, baca kitab, tapi di satu sisi kadang kan memberikan yang kita sering dengar siraman rohani gitu lah ya, kajian dan lain-lain. Itu kan betul-betul yang doktrin yang mereka sampaikan sesuatu yang sangat baik kan, yang artinya sangat dibutuhkan oleh satu negara. Satu negara, iya, moral betul. masyarakat yang Itu baik. kita bayangkan nggak kalau semisal guru-guru ngaji ini semisal makar gitu, memberikan doktrin yang tidak baik untuk memberontak pada negara, kan bisa-bisa aja. Tapi kan nggak pernah mereka itu lakukan. Artinya selama ini keikhlasan mereka dalam memberikan sumbangsi kepada negara itu nyata. Bagaimana kira-kira, saya tuh kan pernah gitu kan, saya pernah di daerah itu ada semua itu kan dari goodwill pemerintahnya. Betul. Bagaimana guru ngaji itu diperhatikan. Kebetulan wali kota di Malang itu pernah ada yang guru ngaji, ustadz, sehingga dia concern pada guru ngaji. Jadi kesejahteraan guru ngaji yang diperhatikan. Nah, bagaimana rancangan Gus terhadap itu? Senyampang juga, Gus ini kan kakaknya juga bupati. Betul. Sehingga bisa dong dibisik-bisiki untuk memperhatikan gitu, gimana? Sebetulnya wacana untuk memberikan insentif yang lebih kepada guru-guru Madin ya, atau guru-guru ngaji ini sebenarnya sudah sempat menjadi
salah satu program prioritas beliau ketika menjadi wakil bupati. Oh, dari masih Wabub sudah merancang Iya. itu ya? Hanya saja ini kan, mohon maaf, wakil bupati itu kan tidak bisa Oke, tidak mengeksekusi. eksekusi langsung, iya. Betul. Oke. Yang bisa itu kan orang Bupati. nomor satunya, betul. Mungkin itu salah satu motivasi beliau maju bupati. Banyak. Banyak. Oke. Kalau itu banyak. Oke. Ya salah satunya mungkin itu juga lah. Karena mungkin sudah. Kepengen tapi tidak berdaya, jadi harus Iya. sampai di puncak gitu. Iya, ternyata jadi wakil itu nggak seperti yang dibayangkan gitu Iya. loh. Nggak seperti apa ya, sesakti bupati Iya, daripada kan gitu. Karena memang memegang kebijakan, tanda Iya. tangan. Kalau bahasa Jawa tanda tangannya payu. Orang gitu. payu tiba boy. Oke. Nah, kalau dari sisi pemerintah daerah ya, Kananda itu kan sudah berikan keleluasaan oleh pemerintah pusat Iya. terkait perhatian kepada pesantren kan gitu Iya. ya, dunia pesantren. Sekarang tinggal pemerintah daerah Iya. untuk mensupport lah Iya, oke. bagaimana kemudian pesantren itu yang mohon maaf hanya sebatas pendidikan agama saja, ya kita dorong supaya mempunyai pendidikan formal, supaya kan Anda ya pesantren ini lebih bisa mandiri lagi ke depan. Oke. Karena kalau semisal kita hanya mengharapkan, mohon maaf, keikhlasan dari santri itu kan nggak seberapa. Iya. Sedangkan zaman ini kan sudah terus berubah Betul. dan sangat cepat. Kalau kemudian kita juga tidak bisa Tidak manage, berubah, menyesuaikan ya. betul, itu Tertinggal dong nanti. gapnya akan semakin Iya, besar ya. semakin besar. Nah ini yang mudah-mudahan nanti kita awali lah dari Kabupaten Mojokerto. Oke. Bagaimana kemudian dunia pendidikan pesantren ini bisa lebih diperhatikan lagi dan juga mendapatkan perhatian yang serius, tidak hanya khusus tapi serius, sehingga Oke. yang namanya ketimpangan itu tidak terlalu Disparitasnya tidak lu tinggi ya. betul. Oke, Gus, mungkin itu Gus juga banyak komunikasi dengan teman-teman di DPR ya, sesuai dengan pembidangan dan Iya. sebagainya seperti. Inilah enaknya kalau satu keluarga ada yang berperan di daerah, ada berperan di nasional, Betul. bisa sinkronisasi. Iya. Oke. Gus, sore ini kita banyak dapat insight baru dari seorang Gus yang menuju parlemen. Mudah-mudahan Amin. apa yang diperjuangkan dari dapilnya dan tidak semata dapilnya, karena sudah berada di sini, berjuanglah untuk seluruh rakyat Indonesia. Semoga dimudahkan dan bersedia untuk undang kembali kapan-kapan ke sini lagi. Siap. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.